Rakornas IG adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aan, agen perubahan Badan Informasi Geospasial. Pada hari ini, tepat pada tanggal 20 Mei 2021 atau peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113. Bangkit, kita bangsa yang tangguh. Telah hadir bersama saya Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Aris Marfai. Selamat pagi, Pak. Dan juga Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Bapak Antonius Bambang Wijanarto. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial. Mungkin kita langsung saja. Saya akan ke Pak Aris. Untuk yang pertama, apa sih itu Rapat Koordinasi Nasional IG itu? Jadi Rakornas IG adalah rapat koordinasi yang nantinya diikuti oleh seluruh stakeholders, baik itu kementerian, lembaga maupun Pemda, dan juga mungkin masyarakat, dan di dalamnya juga swasta, yang berkecimpung, beririsan, dan berkepentingan dengan informasi geospasial. Ini penting dalam momen kita perlu untuk juga berperan serta mengimplementasikan UUJK kaitannya dengan atau terapannya dan kaitannya dengan informasi geospasial. Nah, kira-kira Rakornas itu demikian. Kemudian kalau ke Pak Anton, kira-kira kenapa sih kita harus mengadakan Rakornas itu? Jadi kayak apa ya, kita tuh memandang data itu kan aset nasional ya. Jadi kalau enggak, kita sambil kita mengetahui kebutuhan KL dan Pemda tentang data informasi geospasial itu, kita bisa sebetulnya menginventaris status sampai mana sih perkembangan IG kita selama ini, siapa yang menyelenggarakan, siapa yang membutuhkan, atau dari kita inventaris semua, apakah kondisinya itu sesuai yang kita butuhkan atau enggak, atau perlu ada kebutuhan lain yang untuk meningkatkan untuk pembangunan berkelanjutan misalnya. Nah, sambil kita sebetulnya kita ada momen yang sangat penting, karena diharapkan nanti setelah 2024 ya Pak Kepala, kita selesai pemetaan peta dasar skala 5.000 seluruh Indonesia. Harus di follow up juga oleh KL. Data itu mahal, tapi kalau tidak dipakai jadi nggak berguna. Kata Pak Presiden itu, data itu harganya itu lebih besar daripada minyak sebenarnya. Itu di KSP juga. Itu mungkin jadi sekaligus kita menjadi, karena data itu aset, jadi kita akan membuat suatu status atau dashboard juga. Inilah nasional itu kita kondisi datanya seperti ini, bisa dipakai yang mana yang nggak bisa, tapi yang jelas kita semakin kita punya banyak data, semakin bagus juga nanti untuk pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Ya, menarik. Data bisa lebih mahal daripada minyak. Kemudian untuk Rakornas itu sendiri, kira-kira kapan sih mau diselenggarakan? Harusnya sih awal tahun ya, tapi kita bekerja dengan kata apa yang disampaikan Pak Kepala tadi, Pak Aris, kita ada UUJK. Ternyata UUJK itu juga merevolusi penyelenggaraan IG nasional juga ya Pak Kepala ya. Cepat, iya, benar. Jadi semuanya harus cepat-cepat, sebab ini ada kebijakan satu data juga, satu peta juga, dan itu kayaknya perhatian pemerintah sebenarnya sudah semakin semakin baik terhadap keberadaan data apapun yang ada di Indonesia. Kira-kira tanggal bulan Juli pertengahan lah, kita belum, kalau kita pasnya karena berhubungan dengan ngebuk hotel juga ya. Iya. Itu 14 Juli tahun 2021. Iya. Kemungkinan targetnya bulan Juli berarti ya? Iya, bulan Juli. Sebetulnya ya tidak telat-telat amat ya Pak Tidak, Deputi, karena
concern kita adalah menemukan momentum sambil merespon turunan UU-CK yang untuk terkait dengan IG, yaitu PP 45 dan Kepres 11. Nah, sembari kita menyelesaikan itu, nanti sebelum pertengahan tahun harapannya ya masih masuk semester awal, semester 1, kita akan melakukan rakornas sebagai kick off dan juga konsolidasi serta koordinasi dengan KL dan Pemda. Dan ini menurut saya menemukan momentum yang tepat sih, sembari percepatan, sembari merespon turunan UU-CK dan juga tugas-tugas kita terkait dengan satu peta dan satu data. Kemudian selain karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, percepatan tata dasar, ada hal lain enggak yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rakornas ini, Pak? Ya, sejatinya karena tadi disampaikan Rakornas itu untuk konsolidasi dan penyamaan persepsi serta koordinasi kaitannya dengan proses pelaksanaan dan pembangunan IG nasional. Artinya di situ diharapkan kita juga bisa menyepakati rencana induk kita dalam jangka panjang kaitannya dengan IG, pengembangan IG dan juga rencana aksi. Karena bagaimanapun rencana induk dan rencana aksi IG itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PIG, tetapi harus didukung oleh kementerian, lembaga, serta pemuda yang terkait. Dan ini penting untuk mengakselerasi, merespon, tadi balik lagi misalnya kepentingan IG itu banyak, bisa untuk sebagai landasan, sebagai acuan proses investasi misalnya, sebagai landasan atau acuan untuk proses pelaksanaan pembangunan, perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun di daerah. Juga banyak aspek sektoral yang sangat terkait dengan data dan informasi geospasial seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Disitulah mengapa IG itu sangat mahal. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan bagus, sebetulnya kita sudah bisa mengurangi atau menjadi solusi jadi dari permasalahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Tadi disebutkan mengenai kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Apakah ada kata kunci khusus dalam mengenai kebutuhan ini dalam pelaksanaan Rakornas? Ya, jadi di semangat kita di dalam Rakornas itu selain satu untuk mengkonsolidasikan dan merencanakan atau mengkomunikasikan rencana induk yang sudah kita susun, tentunya rencana induk ini harus mendukung selaras dengan satu konsep Sustainable Development atau SDGs, di mana di situ ada beberapa poin dari SDGs yang data IG itu berkepentingan, misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian pengelolaan lingkungan, kemudian kebencanaan dan kemudahan investasi dan lain sebagainya. Di situ ada peran data IG, sehingga mutlak apa yang kita susun dalam rencana induk itu harus mendukung SDGs. Dan yang kedua yang kita susun itu juga sebagai bagian seperti tadi saya sampaikan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di situ faktor peluang kemudian investasi perencanaan itu menjadi penting. Kira-kira itu Pak. Kemudian saya mau ke Pak Anton berkaitan dengan kebutuhan daripada instansi yang ada itu. Kira-kira instansi mana saja yang akan terlibat dalam Rakornas ini, Pak? Ya, kalau kita punya filosofi tidak ada satupun pemerintah yang tidak butuh peta. Semuanya kalau pemerintah itu menyangkut kewilayahan. Jadi mereka itu sebagai pengguna atau penyedia itu kan. Jadi kita mengharapkan seluas-luasnya itu. Karena sekarang dari kebijakan satu peta yang tadinya hanya beberapa instansi, sekarang ada tema kelautan dan tema kebencanaan juga. Nah, sustainability itu lawannya cuma satu, bencana alam dan bencana itu ada ini pembangunan, ada bencana, back to zero. Makanya itu kita harus memperhatikan juga namanya aspek kebencanaan itu yang kebijakan satu peta yang sekarang ini. Tapi saya menyambung dari Pak tadi, ciri khas yang sangat merubah Undang-Undang Informasi Geospasial dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bagaimana darat dan laut diintegrasikan. Di peta kita sampai berubah ya Prof ya. Dari LPI, LN udah nggak ada, semuanya jadi LPI. LPI itu menyangkut darat dan laut. Nah itu mungkin juga
karena pola perencanaan pun juga sekarang perencanaan darat dan laut harus jadi satu perda. Itu kayaknya bisa menjadi tema bagus juga nanti ya kalau kita, karena kita belum menganu tema ini. Iya. Oh, temanya belum ada juga. Susah ya. Kita ingin mengidentifikasi roh utama dari UU Cipta Kerja, bahasanya yang mengubah IG itu apa sih yang bisa masyarakat tuh menjawab kasus semua yang ada di penyelenggaraan IG secara nasional ya, atau ruang salah satunya ya garis pantai pakai yang mana, batas wilayah yang diminta presiden untuk percepatan Juli ini harus selesai, berapa ratus segmen itu Prof. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa jadikan satu tema, tapi kita coba mengidentifikasi lah nanti. Mungkin Mas Aan nanti tim AOC bisa ngasih kita kasih clue-nya, ini loh tema-tema penting. Nanti kita bisa merangkum dalam satu tema yang bisa menjawab eye catching lah, yang bisa masyarakat tertarik, yang menjawab pada itulah refleksi permasalahan IG sesungguhnya ini. Oh iya, tadi nyinggung soal AOC. Ngomong-ngomong, kenapa AOC menjadi tim yang juga dilibatkan dalam rakornas ini, Pak? Ya, saya pernah ngobrol ke Pak Ses, ya Pak Ses nanti wis tua Dewi biarkan yang muda-muda. Nah saya bilang, saya kalau gitu Pak Anton termasuk yang muda, jadi maksudnya Pak Ses itu biarkan ke Pak Anton gitu. Ya itu tadi itu karena mungkin kalau saya ngerti masalahnya, kita cerita kalau kita main bola, kita itu BIG itu harus memposisikan diri dalam posisi injury time masih kalah 1-0. Jadi tahu ya isinya, segala hal ini harus nyerang, kiper maju ke depan, nanti siapa yang nggak sampai ke belakang, kalau diserang siapapun yang bisa sampai ke belakang sikat gantiin kiper yang di depan, all out, menggunakan seluruh lebar lapangan. Oh. Yang perlu hakim garisnya bocah melu nyerang musuh ya. Nah itu kalau sampai jegal pakai apa benderanya itu, tapi itulah itu kita harus, dan pemerintah sekarang semuanya serba cepat ya Prof ya. Iya, persis ya. Ngomong sekarang itu di target 2 minggu lagi, padahal buat petani itu sesusah apa ya gitu lah. Itu makanya kita harus beradaptasi dengan itu. Dan itu AOC itu sebenarnya saya kira AOC itu Motor ya. Motor lah. Yang bisa ngingetin, makanya kita kasih peluang banyak nanti AOC kalau ada apa-apa. Ini kita harus ini Pak, ada stuck. Ternyata solusi itu malah ada di orang-orang yang nggak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Itu kejadiannya sering kali. Jadi kita tuh selalu banyak LAKL, Excel. Ternyata di sini banyak podcast kayak gini tuh ternyata itu di luar dugaan ada kesempatan kayak gitu. Nggak, anak muda itu punya perspektif lain yang kadang nggak ke cover sama Pak. Dan mungkin spektrumnya lebih luas, punya semangat yang lebih membara. Wise-nya mungkin kita yang sepuh-sepuh, tapi semangat, spirit, kemudian ide-ide nakal itu mungkin lebih liar anak-anak muda. Dan itu teman-teman di Agent of Change ya namanya ya, di AOC itu mungkin. Asal bukan agen koran aja kalian, Agent of Change, itu setuju saya. Oke, kita kembali ke seputar Rakornas. Kira-kira Pak Aris, nanti bentuknya Rakornas itu rangkaiannya seperti apa, Pak? Kalau kita inginkan, sebetulnya Rakornas itu kan puncak untuk kita mensepakati, mensosialisasikan, mendiseminasikan hal urgent yang kita rencanakan selama periode tertentu. Which is dalam hal ini adalah kita mau ngepiak ke bahasa Jawanya, mensosialisasikan rencana induk dan rencana aksi agar mendapat dukungan dari Kementerian Lembaga dan Pemda, serta yang penting memahami kebutuhan mereka yang kepentingan dan kebutuhan terkait IG dari KL dan Pemda itu bisa diakomodir di dalam rencana induk. Nah, sehingga puncak dari Rakornas ini merupakan puncak, harus ada rentetan-rentetan kegiatan sebelumnya yang itu mengakumulasikan kepentingan, keinginan, dan visi serta tujuan dari KL dan Pemda tadi terkait dengan IG, sehingga perlu ada Prarakornas misalnya.
yang menggodok masalah tertentu. Misalnya Prarakornas ini concern di kaitannya dengan percepatan skala besar. Prarakornas yang juga concern misalnya bagaimana tumpang tindih atau satu peta. Atau menggagas hal lain bagaimana kaitannya dengan kepentingan Pemda dan KL misalnya simpul jaringan, menguatkan simpul jaringan. Nah, selain Prarakornas termasuk juga teknis persiapan itu di Badan Pekerja itu di Prarakornas semuanya. Termasuk juga nanti mengkomunikasikan dengan KL dan Pemda tadi di Prarakornas, ya, yang kepentingan-kepentingan apa yang perlu diakomodir. Nah, selain itu perlu ada beberapa yang disebut mungkin side events. Side event itu adalah warming up. Kita kalau bahasa Jawanya woro-woro, ting 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 ting. Ini mau ada Rakornas loh, ting ting ting, itu awareness-nya kita munculkan dulu. Nah, monggo set event itu bentuknya macam-macam. Misalnya saat ini AOSIM menyelenggarakan podcast yang itu kontennya kaitannya dengan mendukung Rakornas. Tapi juga bisa set eventnya kaitannya untuk memberikan awareness pada masyarakat luas. Ada BIG loh. BIG itu mempunyai tugas misalnya kita mengambil data PASUD, mengambil data jaring kontrol geodesi, kita melakukan pemetaan batas wilayah, kita yang melakukan pengamatan dan pemetaan laut, kita yang melakukan integrasi tematik misalnya, kita yang melakukan atau mempunyai tugas untuk misalnya pemetaan raca sumber daya alam, kita yang mempunyai tugas membangun simpul jaringan, kita yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan juga melakukan standarisasi kaitannya dengan IG dan hal lain sebagainya yang orang mungkin kita biasa lakukan tapi orang lain nggak tahu. Dalam rangka raising awareness itu perlu ada beberapa set event. Maka nanti bagus kalau set event itu juga pada beberapa poin tertentu ngajak mengundang Pemda, kementerian maupun lembaga, atau malah mereka disuruh ngomong di dalam beberapa set event itu yang merefleksikan apa kebutuhan mereka ditangkap oleh tim pekerja kita untuk digodok di Rakornas. Nah, sehingga nanti yang kita hasilkan di Rakornas tadi, dokumen yang disampaikan oleh Pak Anton itu misalnya kita mau mentemakan apa nih, banyak sekali. Nah, banyak sekali itu masuk di rencana induk. Dan itu harapannya yang masuk di situ itu ya karena kita momentumnya Undang-Undang Cipta Kerja, ini bentuk implementasi UU CK kita dalam rangkaian rencana induk itu. Yang itu banyak sekali tadi Pak Anton nyebutkan, temanya apa ya bisa macam-macam masuk di situ. Nanti KL dan lembaga tinggal ngambil meti mana yang relevan dengan mereka. Kira-kira gitu. Jadi banyak juga ya dari Rakornas itu hanya puncaknya dan sebelum itu harus ada rangkaian. Yang penting itu justru trontong-trontong rangkaiannya ini sebelum ke puncak itu. Kemudian saya mau ke Pak Anton. Kira-kira Pak Anton kalau diomongin soal set event, kira-kira siapa aja yang bakal yang akan kita undang untuk berbicara soal Rakornas ini? Kunci ya kalau waktunya terbatas mungkin dari Bappenas terkait SDGs, terkait perencanaan. Bappenas ada beberapa itu, ada yang terkait maritim, investasi, banyak itu bisa jadikan pembicara. Mereka punya ide itu seperti apa. Kemudian dari Kemendagri itu BIG banyak membantu, Kemendagri banyak acknowledge BIG juga. Mereka itu kalau kita ke daerah itu memang melalui Kemendagri itu yang kuat. Kemudian masuk itu ya pemetaan batas wilayah segala macam kan kita kan koordinasi dengan Kemendagri. Ya, karena Kemlu batas negara, tapi itu udah itu politis badan mungkin Kemlu nggak usah. Kemudian yang penting juga itu kita baru punya ini data SDGs itu kuncinya itu integrasi data-data yang ada bisa dipakai. Kita berusaha spasial itu bukan musuhnya data yang lain itu loh. Spasial itu the way to present data, kan? Lawannya itu ada yang bisa tabular, bisa grafik. Kita tuh kayak gitu tadi, statistik disajikan secara spasial, statistik bisa disajikan secara tabular atau grafik. Jadi kita menginginkan spasial itu jadi integrasi dari semua data yang ada di Indonesia ini. Itu perjuangan pribadi ya, tapi itu yang dan ini kemudian kita banyak tanggapan positif. Ketakutan memang kadang-kadang ini kalau spasial itu yang bisa mempublikasikan itu hanya BIG.
ternyata itu setiap KL itu ya publikasinya spasial masing-masing karena sesuai dengan tusinya ya Prof ya. Nah, itu BPS akhirnya kemarin ada rapat yang penting sekali, pertemuan antara Deputi Diseminasi BPS sama IGT mensepakati kalau kita itu spasial itu cara menyajikan data Anda dan Anda harus mempublikasinya sendiri melalui BPS. Itu akhirnya mereka mencoba untuk membuat standar penyajian data statistik secara spasial. Dan itu kalau itu karena apa? Kalau data seakurat mungkin itu bisa disajikan secara spasial. Ada bencana, ada imunisasi, ya ada yang belum KB, ada ini macam-macam di Indonesia itu selesai masalahnya. Siapa yang menerima BLT, siapa yang salah sasaran. Jeleknya jadi telanjang Prof, kata teman-teman dari Bappenas itu. Kelihatan semua ya? Iya, tapi kita tidak bisa ngakalin data. Transparansi akan kelihatan kalau itu dijelaskan secara spasial. Itu mungkin yang menjadi aku jawab pertanyaan enggak tadi jawab pertanyaan Pak. Bapak ngomong apa aja jawab pertanyaan. Oh ya udah berarti tapi intinya pentingnya gini, disebutkan Pak Anton itu. Kita berkewajiban untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan, memberikan awareness kepada seluruh kementerian lembaga bahwa representasi secara spasial itu mutlak diperlukan di seluruh sektor. Dan itu bukan tugas BIG semata, tetapi ya tugas sektor-sektor terkait. Kami di BIG berusaha untuk membantu, membina kalau dalam bahasa undang-undangnya, untuk informasi geospasial tematiknya. Nah kalau sekarang misalnya di statistik sudah aware dengan, oh ya perlu representasi secara spasial, maka kita perlu untuk membantu, membackup, mendorong bagaimana representasi spasial itu dilaksanakan dengan kaidah yang benar. Nah misalnya dengan standar pemetaan yang tepat. Nanti kalau sudah tertata, kemudian kita mengikuti tadi kaidah one map policy, geostandar yang sama, kemudian georeference yang sama, kemudian apalagi basis data yang sama. Nah itu baru nanti kita juga masukkan ke sana. Tapi intinya sekarang sudah ada awareness yang cukup tinggi loh Pak Anton ya, dari segala, terutama Pak Anton yang banyak berkaitan dengan banyak kementerian lembaga. Jadi artinya di setiap kementerian lembaga sudah memahami bahwa ini penting. Ya memang harus telanjang tadi, jadi semuanya bisa kebuka. Dan bahkan kalau bisa dikatakan data spasial, representasi spasial itu satu dari hal yang urgent dalam perencanaan pembangunan. Harus mutlak. Jadi banyak juga tema-tema yang akan dicapai dalam rakornas ini, tujuan-tujuan pembangunan. Semoga saja bisa dapat terselesaikan perencanaan pembangunan yang lebih baik ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya Pak. Terakhir untuk hari ini toh tidak selama-lamanya toh, berarti ya masih ketemu lagi kita. Kira-kira apa? Karena pada tahun kemarin kita juga mengalami pandemi, berarti tahun kemarin kita tidak mengadakan rakornas. Sekarang juga masih pandemi. Iya, sekarang juga masih pandemi. Cuman kita akan mengadakan, ini berarti agak sedikit berbeda ya Pak ya. Yeah. Kira-kira apa saja yang membedakan rakornas kali ini dengan rakornas sebelumnya? Pertama, situasi pandemi itu sebetulnya kita mendapatkan hikmah yang luar biasa bagaimana yang dulu kita imajinasikan melakukan banyak hal secara online. Kan dulu kan kita gitu ya. Besok itu era Internet of Things, era digital dan lain sebagainya, sehingga orang bekerja dengan digitalizing. Kemudian orang mobilitas mulai berkurang, kemudian orang sangat tergantung dengan teknologi. Sekarang terbukti Pak. Siap nggak siap kita melakukan itu, termasuk dalam hal pekerjaan kita, koordinasi kita, kemudian rapat, dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan secara online. Bahkan survei kita pun kita harus mau tidak mau dimodifikasi. BIG itu sangat kentara dengan survei, ngambil data segala macam. Itu juga ada beberapa yang harus melibatkan atau beradaptasi dengan pandemi. Sehingga di Rakornas ini pun juga demikian. Saya pikir sekarang kita sudah used to lah Pak ya, sudah mulai terbiasa dengan adaptasi ini, sehingga nanti format Rakornasnya tidak akan mengundang 1000 orang dalam satu ruang atau 500 orang yang seperti kita lakukan di Rakornas secara konvensional di tahun-tahun sebelumnya, tetapi dengan hybrid. Ada beberapa yang
hadir secara on spot, tetapi lebih banyaknya dengan online. Dan ini hikmahnya adalah kita bisa melakukan coverage yang lebih luas, jangkauan yang lebih luas, dan tentunya hemat biaya, tidak perlu mobilitas yang. Kalau ke Panton, selain soal online, ada hal yang berbeda lagi dengan rakornas sebelumnya? Ya, Mungkin karena menemukan momentum UUCK, Pak, jadi kelihatan berbeda. ya itu, karena UUCK itu mengubah banyak hal dan kita banyak belajar juga ya, karena apapun yang kita pemerintah juga kita harus maklum ya, pemerintah sekarang juga baru kena bencana ini kan, jadi kita dengan online itu biaya lebih murah, menjangkau banyak orang, kemudian pemerintah memang mengharapkan setiap lembaga itu kreatif tapi jangan minta duit terus. Nah itu nanti keuangan dengar saya juga apa-apa akan ketawa dia, tapi kreatif tapi jangan minta duit terus. Jadi itulah membangun kreativitas kita. Pernah sebelum ada pandemi itu Pak Jokowi pernah bilang, kayaknya pernah menyampaikan kalau kerja itu bisa dari mana aja ya Pak, itu ya terjadi ya. Beliau itu peramal yang hebat juga, tapi nggak tahu itu ngeramal. Tapi kerja itu bisa di mana, yang penting outputnya pernah sebelum ada pandemi 2019 awal itu terbukti juga ini terjadi, dan revolusi industri itu ya di poin-poin itu ya. Harus menyelesaikan banyak ke depannya. Jadi yang nggak gagap IT juga harus sekarang harus belajar komputer, yang nggak punya medsos. Oh iya Pak, penting itu. Nggak punya medsos tapi bisa eksis di dunia maya itu sulit Pak. Tantangan luar biasa Pak. Itu jadi, dan AOC makin banyak karena ini dunianya AOC sebenarnya sekarang kan. Makanya manfaatkan AOC sebanyak-banyaknya supaya ini kan eranya dunia mayanya AOC sekarang itu. Oke, menarik sekali. Rakornas ini akan diselenggarakan juga secara online dan juga hybrid kali Pak, ada offline-nya, dengan harapan semakin banyak instansi yang dapat berperan serta dan berperan aktif pada saat Rakornas ini ya Pak ya. Oh, mudah-mudahan Pak Presiden nanti ya. Iya, nah kalau kita bisa dibuka oleh Pak Presiden, itu akan memberikan dampak nasional yang luas. Bagaimana sebenarnya data IG itu memang sangat penting. Dimanapun perencanaan proses pelaksanaan pembangunan tanpa data IG juga akan pincang. Sehingga kalau nanti bisa Pak Presiden berkenan membuka acara Rakornas kita, maka ada atensi yang lebih luas yang mungkin akan menjadi perhatian kita bersama. Ya, mudah-mudahan kita cari momentumnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Dari perbincangan kita dapat diinformasikan bahwa Rakornas Informasi Geospasial akan diselenggarakan insya Allah pada bulan Juli 2021. Segala macam kegiatan sebelum Rakornas akan banyak sekali. Ada itu pra-Rakornas, ada juga side event, dan ada berbagai macam podcast ya Pak ya. Yang juga akan mengundang banyak beda narasumber dari instansi lain. Untuk acara-acara selanjutnya dapat dilihat melalui media sosial Badan Informasi Geospasial. Demikianlah perbincangan kami kali ini. Terima kasih Bapak Kepala dan Bapak Deputi. Saya Aan, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.